Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Lata pada pertemuan kelas pagi hari ini di kelas 6A. Ya, baik. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan. Pada pertemuan pagi hari ini kita semua akan belajar bersama-sama. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengabsen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, Mas Reza. Mas Reza sakit. Oh ya. Kita doakan semoga Mas Reza cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita semua pada kelas selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, Mas Yohanes. Ya, baik, silakan Mas Yohanes memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Langsung saja kita masuk ke materi. Ada yang tahu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak? Oke, baik. Kalau begitu akan Bapak beritahu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.8. Apa sih itu KD 3.8? Nah, baik. KD 3.8 yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, ada yang tahu tidak apa pengertian dari teks LHO? Bapak beri waktu 10 detik mulai dari sekarang. Tidak ada yang tahu. Oke, baik. Kalau begitu akan Bapak beritahu. Teks LHO. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, teks laporan hasil observasi secara satu kesatuan, mari kita coba pahami pengertian dari laporan dan juga observasi itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI, kata laporan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Nah, sementara itu kata observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Dari pengertian tersebut kita dapat disimpulkan mengenai pengertian dari teks LHO adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Nah, itu tadi pengertian dari teks LHO. Kemudian, setelah kita belajar mengenai pengertian, selanjutnya kita akan belajar tujuan dari teks LHO atau yang sering kita sebut teks laporan hasil observasi. Nah, teman-teman semua ada yang tahu tidak apa tujuan dari teks LHO atau teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Oh tidak, oh ya baik. Kalau begitu akan dapat kasih tahu apa sih tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama, mengatasi atau memberikan solusi suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru. Kemudian yang ketiga, menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan.
Kemudian yang keempat, ada mengawasi atau memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada. Nah, itu tadi tujuan dari teks laporan hasil observasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, akan Bapak lanjut ya. Setelah kita belajar mengenai tujuan teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Nah, teman-teman semua ada yang tahu tidak apa fungsi dari teks laporan hasil observasi? Mungkin Mas Reza? Tidak tahu? Oke, baik. Nah, kalau begitu akan Bapak jelaskan ya apa fungsi teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang pertama, sesuai namanya, yaitu berfungsi melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian. Yang kedua, menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang diteliti. Kemudian fungsi yang ketiga, sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Nah, fungsi teks LHO yang terakhir ini merupakan sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Nah, kita itu melakukan observasi dan menemukan hasil tersebut berdasarkan fakta atau kejadian yang kita alami, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya, baik, kalau bisa akan Bapak lanjutkan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai pengertian teks LHO, fungsi teks LHO, dan tujuan dibuatnya teks laporan hasil observasi, akan Bapak lanjutkan mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Nah, struktur yang pertama dari teks laporan hasil observasi adalah pernyataan umum atau definisi umum. Nah, pada bagian ini berisi tentang keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Nah, definisi umum sendiri dapat berisi nama latin objek, asal-usul, latar belakang, alasan pemberian nama, dan lain-lain yang masih umum. Kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini menjelaskan berisi tentang perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Pada deskripsi bagian ini, misal objek yang dideskripsikan adalah hewan. Dari objek tersebut kita dapat mencari secara rinci per bagian mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku, dan lain-lain. Nah, jika objek yang akan dideskripsikan adalah benda, maka kita dapat merinci dari fisik benda tersebut, terbuat dari apa, fungsinya untuk apa, dan lain-lain. Oke, yang ketiga strukturnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sendiri berisi tentang ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, akan Bapak lanjut. Oke, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kata baku. Nah, ada yang tahu? Tidak? Baik, akan Bapak jelaskan. Nah, kata baku ini merupakan kaidah yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan, kaidah tata bentukan, dan bersifat resmi. Contohnya, analisa menjadi analisis, kemudian mengubah menjadi merubah. Nah, itu tadi contohnya. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah kalimat definisi. Pada teks LHO ini
kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna dan keterangan. Nah, biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, dan merupakan. Nah, contohnya, ada yang bisa memberi contoh? Mas Reza atau Mbak Rizka? Bisa? Ya, coba beri contoh. Baik Pak, contohnya adalah ular kobra adalah hewan yang memiliki bisa mematikan. Nah, benar sekali Mas Reza, itu dia. Oke, selanjutnya akan Bapak lanjutkan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang dikembangkan atau pengelompokan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri tertentu. Nah, contohnya pantai mangrove dan pantai pasir hitam. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan, kalimat klasifikasi ini adalah pengelompokan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri tertentu. Nah, pada pantai pasir hitam ini, pantai tersebut memiliki ciri-ciri atau pengelompokan berarti yang pantai tersebut memiliki pasir hitam. Beda dibandingkan dengan pasir-pasir yang lain atau pantai-pantai yang lain memiliki pasir putih. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah istilah. Istilah sendiri merupakan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contohnya, akan Bapak beritahu contohnya. Misalnya dalam bidang biologi ya. Contohnya adalah abiotik, amputasi, anatomi. Nah, itu tadi contoh dari kaidah kebahasaan teks LHO mengenai istilah. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai teks laporan hasil observasi, atau tadi yang kita pelajari mengenai menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Sudah? Ya, baik. Kalau begitu, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian mengerjakan PR pada halaman 12. Nah, PR tersebut dikumpulkan pada minggu depan melalui ketua kelas ya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran pagi hari ini, penugasan sudah saya sampaikan. Kemudian dari teman-teman tidak ada yang bertanya, dan Bapak kira semua sudah paham ya dan jelas ya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Untuk Mas Yohanes, ketua kelas, ya, memimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari Bapak pada pertemuan minggu ini. Semoga kalian bisa paham dan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu pada minggu berikutnya. Dadah.